Pos. Ambil pesanan 9.630. Di atas meja. Xiaomeng. Hujan deras masih lari. Harga naik saat hujan. Mau cari lebih banyak. Lagi pula Zichen buka perusahaan tak mudah juga. Aku pergi dulu. Anak ini sungguh rajin. Orang tuanya cerai, kerja kasar di luar negeri. Satu jadi pembantu di luar, satunya kerja kasar di luar. Ah, sudah 20 tahun tak pernah pulang lihat anak. Semua tak mudah. Ayah, ibu, rindu kalian. Jenderal Shen, selanjutnya apa yang paling ingin Anda lakukan? Bertahun-tahun berperang untuk negara. Aku lewatkan masa tumbuh anakku. Sekarang, hanya ingin kembali pada anakku. Beritahu jet tempur segera antar Jenderal Shen pulang. Siap. Tuan Meng, bisa bekerja sama dengan grup Rongsheng nomor 1 dunia adalah kehormatan bagi kami. Tuan Nasu, terlalu memuji. Direktur Meng, pesawat pribadi sudah menunggu. Cerai 20 tahun lalu, aku sendirian datang ke luar negeri berjuang. Anak perempuanku yang berharga, kutinggalkan pada ibunya. Sekarang, aku sukses. Akhirnya bisa pulang lihat anak perempuanku yang berharga. King, Tunggu, tunggu Ibu. ayah. Kenapa istirahat di sini tidak narik order lagi? Tidak, hari ini Zichen ulang tahun. Aku ingin memberinya kejutan. King, kamu setiap hari antar pesanan bekerja sampai capek. Setiap hari makan roti besar. Menabung sedikit demi sedikit semua uangmu kamu berikan ke pacarmu. Untuk modal usaha, dengarkan nasihat kakak. Pria kalau punya uang pasti berubah. Lebih pikirkan dirimu sendiri. Zichen bukan orang seperti itu, Kak. Aku pergi dulu. Semoga daganganmu laris anak ini. Tidak mendengar nasihat anak. Selamat ulang tahun. Terima kasih Ibu Tuan Han. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tuan Han, masih muda sudah berprestasi, masih muda. Sudah diincar grup Feng Hua. Dan dapat investasi besar. Tuan Li terlalu memuji. Zichen, Kurir dari mana ini? Maaf, anak. Kenapa dia bisa datang? Aku lagi ambil tangannya. Zichen, Menjauhlah. Kenapa kamu datang? Zichen kenapa tidak memberitahuku? Kalau hari ini pesta ulang tahunmu. Xing Yuan yang memberitahuku. Siapa bilang ini pesta ulang tahun? Ini pesta perayaan kamu seorang kurir. Datang mau ngapain? Mau bikin malu aku ya? Aku datang untuk merayakan ulang tahunmu. Baru saja gajian. Ini jam tangan yang kubeli untukmu merayakanmu. Dapat investasi besar, barang murahan apa ini? Masih ada muka mengeluarkannya. Barang murahan apa lagi ini masih punya muka mengeluarkannya? Cepat pergi sana. pergi cepat. Ada apa ini, tukang antar makanan ikut campur apa, sudah cukup memalukan. Aduh, Tuan Gu juga datang. Gu Xing Yuan, apa kamu tidak waras? Siapa yang menyuruhmu memanggilnya tanpa alasan? Hari sebesar ini, lagi pula ini ulang tahunmu. Tentu saja kita rayakan bersama. Dia hanya tukang antar makanan, apa yang bisa dia lakukan di sini? Meng Qinghe, jangan suruh aku mengulang. Pergi saja kau. Jangan marah. Aku pergi sekarang juga. Astaga, sungguh memalukan. Benar-benar lucu lihat betapa miskinnya dia. Ini jam tangan dan kue. Cepat ambil itu, barang rendahan macam kamu menjauh dariku.
Tuan Han, kamu kenal pengantar makanan ini? Mana mungkin? Mungkin siapa salah isi alamat. Han Zichen, apa yang kamu katakan, bukankah dia pacarmu? Aku sudah bilang, dia cuma kurir yang salah alamat. Mana mungkin aku mengenalnya? Betul. Mana mungkin Tuan Han kenal orang bawahannya? Tuan Han masih muda sudah mendirikan perusahaannya sendiri, sekarang bahkan ada dukungan grup Feng Hua. Bagaimana mungkin dengan kurir itu ada hubungan apa? Tuan Han, bagaimana kalau Tuan naik ke panggung bicara sebentar, berbagi pengalaman dengan kami? Iya, betul. Bicara sebentar. Baik. Selamat datang, hadirin sekalian, di pesta perayaan hari ini. Aku Han Zichen bisa sampai hari ini. Teknologi Qingyun kita bisa sampai hari ini. Selama ini, tak lepas dari seseorang berkorban dan mendukung diam-diam. Tanpa orang ini, 7 tahun berkorban dan mendukung diam-diam. Aku takkan punya prestasi hari ini. Dia dalam hidupku, paling penting, paling layak kusyukuri. Dia pacarku. Fang Ning. Cium dong. Kalian ini ngapain? Han Zichen. Katanya dia pacarmu. Lalu aku siapa? Kurir kamu ini, apa kamu gila? Sepasang kekasih mau ciuman, ada urusan apa sama kamu? Ada urusan apa sama aku? Han Zichen pacarku. Han Zichen, apa yang dia bilang benar? Aku bersumpah, Ning Ning. Di hati dan mataku hanya ada kamu. Masa aku pacaran sama dia? Dia yang nempel terus kayak perekat. Aku enggak bisa lepasin. Benar. Anakku bos besar. Akan segera bekerja sama dengan ayahnya Tuan Fang dari grup Feng Hua untuk proyek investasi. Masa depan cerah. Kau hanya pengantar makanan. Bagaimana bisa cocok dengannya? Kenapa bicara begitu? Selama ini kalau bukan dia bekerja keras, perusahaan Han Zichen mana mungkin bisa berdiri. Gu Xingyuan, kau sahabat terbaikku. Begitu membela seorang pengantar makanan. Jangan-jangan dia sudah naik ke ranjangmu. Tuan muda Gu, kau benar-benar, siapa saja bisa kau ajak tidur. Aku. Tak heran kalian ibu dan anak sama-sama munafik. Han Zichen. Selama ini, anggap saja aku buta, tidak melihat jelas wajah asli kalian. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Terserah apa katamu, cepat pergi. Cepat pergi. Kau pakai uangku, pakai teknologi dariku untuk memulai usaha. Sekarang malah mendekati yang lebih tinggi derajatnya. Han Zichen, kau pria Phoenix. Qingyun teknologi itu aku yang mendirikan. Kau pengantar makanan. Apa kau mengerti komputer? Kalau pintar cepat pergi. Jangan sampai aku suruh satpam mengusirmu keluar. Aku pergi boleh. Ganti rugi. Selama ini uang yang kugunakan padamu dan teknologi Qingyun 500.000. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Bayar utang. Baik. Kau. Ini untukmu. Louis Cathy, Black Pearl uang pun tak bisa beli. Nah, bisa bayar utang? Cari sekarang, di mana anakku? Siap. Dalam 5 menit, aku harus tahu lokasi anakku. Siap. Shen Qiuyun. Meng Zhenglin. Aduh Lao Meng. Sudah 20 tahun, cerai hidupmu biasa saja ya?
Jenggot ini nyentuh tanah. Kamu juga tak jauh lebih baik. Lihat wajahmu, keriputnya, kayak papan cuci. Hahaha. Aku tak sempat bercanda. Aku pulang untuk temui anakku. Cepat bilang, di mana anakku? Bercanda apa? Bukannya anak ikut kamu. Meng Zhenglin. Kamu pura-pura bodoh ya saat kita cerai dulu. Aku keluar negeri bertugas. Anak kan kuberikan padamu. Siapa yang pura-pura? Dulu kasihan padamu. Makanya anakku berikan. Kalau tidak, sudah kubawa ke luar negeri. Apa katamu? Jadi selama ini, kita berdua tinggalkan anak sendiri. Jenderal anak buah kita temukan. Nona hidup di dalam negeri selama 20 tahun. Kerja antar makanan dan kerja sambilan. Dengan uang antar makanan dia kuliah. Tak disangka. Putri kesayanganku selama ini hidup seperti ini. Kau tua bangka, tak berguna, bagaimana bisa kau tinggalkan putrimu sendirian di negara ini? Apa gunanya bicara ini? Yang terpenting sekarang cari putri kita dulu. Berikan dia kompensasi. Dalam 1 menit aku harus tahu keberadaannya. Ya, Humph. Tuan Meng, kami sudah menemukan. Di mana? Nona memiliki kekasih yang sudah lama bersamanya. Mereka sekarang ada di Hotel Hongyun. Hai Cheng mengadakan pesta perayaan, merayakan dana yang diterima perusahaan. Bagus sekali. Aku yang pertama kali menemukan putriku. Siapkan hadiah dan proyek terbaru, ikut aku ke hotel. Aku ingin lihat siapa yang membawa lari putri kesayanganku. Aku harus memberi kompensasi atas 20 tahun kekosongan ini. Ya, Anakku. Ayah datang. Segera perintahkan orang siapkan sumber daya proyek terbaru untukku. Jangan sampai kalah di depan putri dengan orang tua itu. Iya. Han Zichen, jangan terlalu berlebihan. Lao Gu, ternyata kau ada hubungan dengannya, begitu membela pengantar makanan ini. Apa bos besar macam apa ini, jatuh cinta dengan pengantar makanan, sepertiku Tuan Gu, kau benar-benar tidak pilih-pilih. Punya nyali, ulangi lagi. Saat ini jangan bertindak gegabah. Kau tak perlu menyinggung mereka demi aku. Aku antar kau pulang dulu, ayo pergi. Berhenti. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Hei orang. Kamu mau apa? Apa yang kamu inginkan? Pesta ini khusus aku siapkan untuk Zichen. Bagaimana mungkin kurir bisa masuk? Aku ingin kamu berlutut sekarang, jalan yang kamu lalui jilat bersih dulu sebelum pergi. Sebenarnya mau apa? Mengotori tempatku. Masih ingin pergi dengan terang-terangan. Hanya menyuruhnya menjilat bersih saja sudah sangat murah baginya. Aksi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kembalikan fotoku. Cukup mirip juga di foto ini. Bukankah itu orang tuamu? Nona Fang tidak tahu orang tua orang ini. Sudah bercerai 20 tahun lalu. Hahaha. Meng Qinghe hanyalah anak yatim piatu tak berharga. Orang tua miskin juga miskin. Orang tua orang ini, yang satu jadi pembantu di luar negeri, yang satu kerja kasar di luar negeri. Astaga, tak disangka. Kamu bukan hanya miskin, tapi juga beban tak berguna. Ulangi lagi, kembalikan fotoku. Hei, inginkan kalau begitu berlututlah. Mohon padaku, siapa tahu, aku akan mengembalikannya. Apa? Tidak mau ya? Lalu katakan, haruskah aku membakar foto ini atau merobeknya? Jangan. Berapa lama lagi? Jenderal, 5 menit lagi. Aktifkan Daxia perintah tertinggi untuk memberi jalan. Siapa berani menghalangi pertemuan kami? Dengan putriku, bunuh tanpa ampun. Iya. Direktur Meng saya sudah mengumpulkan 5.000 bawahan di Hai Cheng, menyiapkan hadiah pertemuan senilai ratusan miliar untuk menyambut kedatangan Nona. Baik. Kali ini,
Saya pasti akan mengimbangi 20 tahun yang hilang dari putri saya. Atau throwback saja. Jangan. Saya bersimpuh. King He, jangan. Begitu saja bersimpuh. Memang orang bawah, tak punya harga diri. Sekarang, bisakah kamu mengembalikan fotonya? Ini adalah sikapmu saat memohon. Ini satu-satunya hal yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Aku mohon, kembalikan fotoku. Apa katamu aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas? Aku mohon, kembalikan fotoku. Baiklah. Ambil kembali. Jangan. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Jangan. Ayah. Ibu. Hanya sebuah foto begitu berisik. Ah. Berhenti. Ayah ibu. King He, putri kesayanganku. Ayah ibu. Akhirnya kalian kembali. Aku sangat merindukan kalian. Ayah juga merindukanmu, nak. Tenanglah. Mulai sekarang, tak ada yang berani mengganggumu lagi. Kalian ini orang tua Meng King He ya. Sungguh menganggap Hotel Hongyun kami sebagai pasar tradisional, ya siapa saja berani masuk. Hei kalian usir mereka pergi. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani bicara padaku seperti ini. Tuan Meng ini, ibu pacar putri kita juga calon besanmu. Demi kebahagiaan anak kita aku tahan. Aku harus di depan anak kita tunjukkan performa terbaik. Dan mengalahkan pria tua ini, anakku pasti paling dekat denganku. Hahaha. Ternyata calon besan lihat apa yang sudah terjadi. Aku pulang ke negara ini untuk pernikahan kedua anak kita. Aku dengar menantuku ini punya perusahaan. Ini hadiah pertemuan dariku. Haha. Calon besan abaikan dia. Aku ibu King King. Aku juga siapkan kontrak investasi sebagai mas kawin King King. Hari ini, sekalian kita duduk bersama, bicarakan baik-baik pernikahan anak-anak. Shen Qiuyun. Aku ayah King King. Soal pernikahan King King, harus aku yang menentukan. Meng Zhenglin, kita sudah cerai. Masa kamu bisa ikut campur? Aku beritahu kamu, King King adalah permata hatiku. Kalau mau menikah harus aku yang memutuskan. Ketika putri dan menantuku menikah nanti, cangkir teh pertama harus untukku. Harus untukku dulu. Untukku. 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 Sudah cukup. Ayah ibu. Kalian berdua tua bangka. Sudah selesai berdebat? Siapa yang jadi menantumu? Meng Qinghe bahkan tak layak mengikat sepatuku. Masih mau pacaran denganku? Menantu baik. Apa katamu? Siapa yang jadi menantumu? Meng Qinghe itu tak layak menyentuh sepatuku. Masih mau pacaran denganku? Pacarku adalah putri dari grup Fenghua putri sulungnya. Ning Ning, kau lihatkan. Matamu hanya untukku, selain dirimu. Tak ada orang lain di mataku. Memalukan, banyak orang melihat. King King, katakan pada ibu, apa yang terjadi? Bu. Jangan tanya lagi. Anggap saja semua perasaanku selama ini diberikan kepada anjing. Tak disangka dia Han Zichen adalah pria oportunis, pria Phoenix. Ayo pergi.
Pergi. Kenapa harus pergi? Putri Shen Kyuyun. Juga bukan orang yang bisa kalian bully. Akan kutunjukkan siapa dengan siapa tak layak menyentuh sepatu. Benar. Anak baik. Jangan takut. Ayah hari ini akan memberikan keadilan untukmu. Biar mereka membayar akibatnya. Aduh, hahaha. Mari lihat. Orang tua wanita ini bermain drama sampai ketagihan. Bahkan menyewa banyak orang untuk penuhi tempat. Siapa yang tak tahu ibumu di luar negeri jadi pembantu rumah tangga? Ayahmu di luar negeri cuma buruh kasar. Seluruh keluarga penipu. Orang tua pamer kemewahan, anak perempuan pamer kepintaran. Orang tolol seperti kalian hanya akan melahirkan anak-anak tolol. Buruh kasar apa? Tuan kami sebenarnya adalah... Han Zichen, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu yakin tak mau jadi menantu ideal keluarga Meng? Aku yakin. Bukan cuma aku. Kalau kamu bisa temukan di antara semua yang hadir ini, satu orang yang mau menikahi Meng Qinghe si tolol ini, aku akan menjilat sepatumu sambil berdiri terbalik. Aku cuma mau tanya, siapa di sini yang mau menikahi Meng Qinghe? Aku mau. Gu Xingyuan, apa katamu? Aku bilang, aku mau menikahi Qinghe. Bagus, ternyata kalian berdua sudah diam-diam di belakangku bersekongkol bersama. Tuan muda Gu, seorang pengantar makanan rendahan, kau juga bisa tega melakukannya. Apa peduliku dia pengantar makanan? Dia mengandalkan pekerjaan itu untuk membesarkan dirinya sendiri. Uang modal usahamu juga dari hasil kerja, kerasnya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kau pakai uangnya gunakan teknologinya, lalu lakukan hal busuk di belakangnya. Apakah kau merasa pantas padanya masih berani mencemarkan nama baiknya? Qinghe mandiri dan kuat sejak pertama kali melihatnya. Aku sudah jatuh cinta padanya, tapi saat itu matanya hanya tertuju padamu. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi sekarang kau mengkhianatinya. Mulai sekarang, aku akan bersaing adil denganmu. Wanita tetaplah wanita. Keahlian menggoda mungkin sudah dibawa sejak lahir. Sekarang Qinghe adalah pacarku. Coba saja ancam dia lagi. Tuan Gu, masih bisa tertarik pada pengantar makanan miskin ini. Menurutku kau terlihat cukup tampan juga. Begini saja. Katakan beberapa pujian. Buat aku senang. Aku akan minta ayahku investasi padamu. Keluarga Gu, kami tidak butuh investasimu. Soal memanfaatkan orang lain lebih baik serahkan pada Han Zichen, dia lebih berpengalaman. Kau. Baik. Anak baik. Bertanggung jawab. Awalnya aku bawa 10 miliar. Sebagai investasi untuk keluarga Han. Tapi sekarang, hanya cinta sejati yang pantas. Benar. Menantu ini. Kuterima. Pelayan. Ambilkan kontrak proyek yang kusiapkan. Dan punyaku, serahkan juga. Baik, aku ingin lihat keluarga kalian. Bisa kasih hadiah apa untuk perkenalan? Ibu. Menurutku sih cuma 500 yuan. Kau yang bilang. Jangan sampai menyesal. Lin Qi. Bawa barangnya. Pelayan, bawa barangnya. Ayah, ibu. Apa yang kalian lakukan? Aku dan Xingyuan belum resmi. Qinghe. Sudah lama aku suka padamu. Beri aku kesempatan untuk menjagamu. Aku janji, akan selalu baik padamu. Bodoh. Dia sudah menyatakan. Kau sungguh tak punya perasaan padanya. Ibu, Ibu apa ibu? Menantu sebaik ini, kalau direbut orang lain, bagaimana? Hanya dari caranya melindungimu tadi. Keluarga Gu. Pasti kudukung. Xingyuan. Orang tuaku hidupnya tidak mudah. Mereka kerja di luar negeri, kerja kasar semua. Tiket pulang saja tak mampu. Hadiah perkenalan mereka, jangan kau hiraukan. Tapi teknologi Qingyun Teknologi adalah ciptaanku. Jadi ada aku di sini. Keluarga Gu pasti akan semakin baik. Aku tak peduli dengan semua itu. Aku hanya mencintaimu. Asalkan kau mau menerimaku, semua akan baik-baik saja. Ini semua salahmu. Kalau sampai Putri tahu bahwa satu dari kita adalah orang terkaya di dunia, dan yang lainnya adalah jenderal wanita Daxia, tapi meninggalkannya sendirian di negara ini selama 20 tahun, tanpa perhatian. Bagaimana kalau dia tidak mengakui kita berdua? Apa yang harus kita lakukan?
Aku punya satu ide, Apa? berlagak miskin. Berlagak miskin. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kau tua bangka sialan tua mesum. Jangan macam-macam, banyak orang di luar. Apa yang kau lakukan? Ayah ibu. Kenapa kalian berpakaian seperti ini? Mana hadiah pertemuan yang kalian siapkan? Apa yang harus kita lakukan? Kontrak senilai ratusan miliar kita. Kalau sampai dikeluarkan, pasti ketahuan semua. Nak, begini, ayah merasa tiba-tiba hadiah pertemuan ini tidak harus diberikan. Benar. Kalian berdua saling mencintai, itulah yang terpenting. Hadiah pertemuan ini, kontrak itu tidak penting. Tidak penting. Yang penting kalian berdua bahagia. Ibu, ayah, bukankah ini kita menipu? Tak apa, King He. Aku memang tak peduli soal itu. Bisa bersamamu, sudah kebahagiaanku terbesar. Meng Qinghe, belum sadar. Orang tuamu itu 2 orang. Ingin menjualmu. Dan kau, Gu Xingyuan. Jangan-jangan kau sungguh mengira kau mendaki tangga sosial? Sekarang jelas, kedua orang ini hanyalah 2 penipu tua belaka. Kurasa yang ingin mendaki tangga sosial adalah kau, kan? Bagaimanapun juga aku akan menikahi King He. Bicaralah sesukamu. Lin Qi, suruh mereka bawa kontrak dan hadiah pergi, jangan sampai masuk. Baik. Lu Ming, Jenderal. cepat bawa proyek kerjasama pergi. Jangan sampai identitasku terbongkar. Baik. Perintah Direktur Jenderal, Meng, rencana dibatalkan. Cepat bawa kontrak pergi. Halo Sekretaris Lin. Halo. Sinyal buruk, tidak dengar. Halo. Aku tidak dengar. Halo, Apa katamu di sana? Tidak jelas. aku juga tidak dengar. Sepertinya bilang suruh kita bawa kontrak ke sana. Kalau gitu cepat pergi. Ayo. Ibu, ayah. Ada uang atau tidak tak penting. Kalau janji tak ditepati, bukankah kita bersama menipu Xingyuan? King He. Sebenarnya ini semua tidak penting, asalkan bisa bersamamu. Apapun bisa. Bukan ayah. Bukan tidak mau beli hadiah. Yang utama adalah aku sama sekali tidak menyiapkan. Betul. Aku juga tidak menyiapkan. Miskin. Tidak ada persiapan. Jangan-jangan kalian tidak punya uang. Sewa baju dan pemain figuran mereka kabur ya. Ayah, ibu, Anak baikku, kamu tahu kan, ayahmu sendirian bekerja di luar negeri. Uang yang dihasilkan cuma cukup untuk bertahan hidup, tiket pulang saja. Pakai semua tabunganku untuk membelinya. Mana ada uang buat investasi? King, ibumu ini jadi pembantu di luar negeri. Juga tidak menabung banyak. Uang segini. Ya beginilah. Habis buat sewa aktor bayaran. Kamu jangan sampai membenci ayah ibu karena ini. ayah ibu. Apa yang kalian bicarakan? Aku bisa cari uang. Qingyun Teknologi ini perusahaan yang aku dirikan berkat keahlianku. Selama aku ada, pasti akan membuat kalian hidup bahagia. Anak baik ayah. Kontrak sampai. Ada apa? Orangmu kok bisa masuk, barangnya juga dibawa masuk. Masih ngomong aku. Orangmu juga sudah masukkan. Ayah ibu. Bukannya bilang tidak ada persiapan. Apa kalian ini mau kasih aku kejutan? Kamu kembali, aku sudah sangat senang. Mengeluarkan uang untuk hal ini lagi. Xingyuan, mari kita lihat bersama. King. Lebih baik jangan dilihat dulu. Kita lihat perlahan-lahan nanti di rumah. Oh, iya, lihat di rumah. Apapun itu, semua adalah perhatian dari paman dan bibi. Betul, buka dan lihatlah.
cangkir. Buku waralaba Jianbing Guozi. Gerobak Jianbing Guozi. Ini hadiah dari orang tuamu. Cangkir minum. Proyek investasi ratusan miliar adalah lapak Jianbing ini. Sampah-sampah ini dibuang ke tukang rongsokan pun orang tak mau. Lin Qi, ini bagaimana? Direktur mengaku khawatir ada masalah, jadi mengingatkan mereka untuk mengganti semua barangnya. Bagus. Jenderal Untung, aku siap siaga menyuruh mereka mengganti hadiah perkenalan dengan yang lain, kalau tidak, ketahuan. Anak muda ini punya masa depan. Ayah, kau masih ingat. Aku sejak kecil selalu ingin membeli cangkir itu. Cangkir ini air panas cepat dingin dan tidak mudah pecah. Boneka itu juga hilang saat pindah rumah dulu. Aku selalu ingin beli lagi. Termos itu juga. Sehingga aku tak perlu khawatir bangun malam hari tidak ada air panas untuk minum. Putri kesayanganku, selama ini, hidupmu penuh penderitaan. Bu, bagaimana kalian tahu? Aku selalu ingin berjualan Jianbing, tapi selalu tak ada kesempatan yang tepat. Hadiah ini, aku sangat menyukainya. Terima kasih, Paman dan Bibi. Hadiah ini, aku juga sangat suka. Syukurlah kalau suka. Syukurlah kalau suka. Orang tua si imut memberi hadiah. Juga tak ada kelasnya. Zichen, aku akan telepon ayahku sekarang. Telepon dia. Suruh dia menambah investasi ke perusahaanmu. Lihat itu. Proyek yang bocor dari jari ayah Nona Fang. Ratusan kali lebih baik daripada hadiah orang tuamu itu. Halo, ayah. Aku di Hotel Hongyun. Datang ke sini sekarang. Tambah investasi untuk perusahaan pacarku. Aku mau proyek yang terbaik. Mengerti. Direktur Fang, apa perlu ke Hotel Hongyun? Tidak usah. Suruh perusahaan kirimkan proyek biasa saja. Cukup. Pria Phoenix pemakan warisan. Cuma punya wajah tampan saja. Yang penting Ning-Ning senang. Tak perlu turun tangan sendiri. Baik. Halo. Apa? Tuan Meng dari grup Rongsheng sudah tiba di Haicheng? Bahkan di Hotel Hongyun. Informasinya akurat. Baik. Xiao Zhao pergi ke Hotel Hongyun. Sekalian, ambil proyek chip terbaru perusahaan dan rapikan satu berkas. Kirimkan juga ke sana. Tuan Fang, akhirnya Bapak sadar juga, mau pergi untuk memberi proyek ke pacar, si nona besar itu? Seorang pria Phoenix seperti dia pantas. Tuan Meng pulang ke negeri ini kali ini, khusus demi putrinya. Katanya, pacar putrinya baru buka perusahaan. Kalau kita bisa investasi di proyek terbaru mereka, buat Tuan Meng senang, dan menyambung hubungan dengan grup Rongsheng. Bukankah itu mudah sekali? Tuan Fang benar cerdik. Kamu, masih banyak yang harus dipelajari. Ayo pergi. Ayahku bilang, dia baru saja keluar dari perusahaan. Segera sampai. Boleh tanya, ayahmu siapa sebenarnya? Karena aku juga main di dunia bisnis, siapa tahu. Aku kenal. Kamu cuma karyawan rendahan, main di dunia bisnis? Mungkin masuk mall buat belanja saja susah, ya? Betul, aku di mall bongkar muatan. Bukankah itu juga main di mall? Oh, ternyata tukang bongkar muatan. Bocah tua, karena kamu tanya, maka aku akan berbaik hati memberitahumu. Ayahku adalah presiden grup Feng Hua, orang terkaya di Haicheng. Lin Qi, grup Feng Hua ini bukankah perusahaan kecil yang selalu memohon kerjasama dengan kita itu? Betul, ini memang grup Feng Hua yang sudah kami tolak belasan kali. Kamu berani bilang menolak grup Feng Hua kami? Siapa kamu ini? Ayah, apa yang kau bicarakan? Jangan berlebihan. Aku bilang, Meng Qinghe, bisa tidak kau cepat-cepat bawa orang tuamu pergi? Memalukan sekali. Seluruh keluarga manis, tak ada yang bisa diandalkan. Kau wanita tua, kau berani memukulku? Anjing gila yang suka menggigit. Sudah terpukul ya terpukul. Apa masalahnya? Kau, Ibu, kau keren sekali. Tentu saja. Aku kan ibumu? Aku adalah ibumu. lihat dia. Kau baik-baik saja, sayang? Kau wanita tua, berani memukulku?
Hari ini, tak satu pun dari kalian boleh pergi. Datanglah orang. Cari mati. Kalian tahu siapa dia? Lu Ming. Jangan bocorkan identitasku. Serang aku saja kalau berani, jangan sentuh keluargaku. Tenang saja. Hari ini, seluruh keluargamu akan mati rapi. Serang. Berhenti. Kalian sekelompok orang di Hotel Hongyun milikku, ribut-ribut, apa yang kalian lakukan? Zhao Yonghui. Sudah berani, ya? Berbicara seperti itu padaku. Nona Fang. Wah, ternyata Anda. Aku buta. Tidak mengenali Anda. Ini, tapi Anda sedang memainkan drama apa? Ini. Wanita ini bawa orang tuanya mengacaukan pesta pacarku. Manajer Zhao, menurutmu bagaimana menangani ini? Kalian mau mati? Berani berbuat onar di Hotel Hongyunku? Hei, seret mereka keluar. Patahkan kaki mereka. Hentikan. Kamu siapa? Kamu suruh aku berhenti. Langsung aku berhenti. Zhao Yonghui, kalau kau sentuh mereka sedikit saja, aku akan membuatmu dipecat sekarang juga. Bodoh. Mulutmu besar sekali. Berani sekali kau bicara. Kamu itu apa? Bisa mengusirku? Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Cari mati. Datang lagi cewek nekat. Kamu yang pertama kuhajar. Bawa orang, pukuli dia. Anakku. King. Sungguh mesra hubungan ibu dan anak. Pukul lebih keras. Hentikan. Serang saja aku, lepaskan orang tuaku. Mimpi. Kalian menghina Nona Fang. Tidak ada yang bisa pergi. Pukuli sampai mati. Siapa berani? Meng Zhenglin. Putri kesayanganku, sudah begini keadaannya. Kau bisa tahan, aku tidak. Buka lebar-lebar mata kalian, lihat baik-baik. Apa ini? Barang rongsokan apa ini? Mau menakuti siapa? Mau menakuti siapa? Ini adalah medali naga suci yang dianugerahkan langsung oleh pemimpin negara. 1 bintang, mewakili Jenderal Penjaga Perbatasan. 3 bintang, mewakili Jenderal Dewa Pelindung Negara. 5 bintang, mewakili Jenderal Dewa Pembuka Langit. Kalian hitunglah, ini ada berapa bintang? Ini adalah 7 bintang. Ini. Apa yang harus ditakutkan? Ibunya cuma pembantu bau. Apa jenderal penjaga negara sialan? Berani kau. Harga untuk merusaknya. Kau tak akan mampu menanggung. Aku belum tahu. Apa konsekuensinya adalah sesuatu yang tak bisa kutanggung. Kau. Medali naga suci hancur. Pasti Jenderal Shen menghadapi bahaya apa? Segera kumpulkan orang. Segera pergi ke Haicheng. Baik. Wakil Jenderal Lu. Apakah Fang Mingxuan, Jenderal di Haicheng, menghadapi bahaya? Segera pergi ke Hotel Hongyun lindungi Jenderal. Baik. Satu-satunya wanita jenderal di Daxia. Ternyata Jenderal Shen ada di Haicheng. Kali ini aku di depannya akan menunjukkan performa. Kalau begitu promosiku bukankah ada harapan? Orang-orang ikut aku pergi ke Hotel Hongyun. Baik. Kamu. Jangan berisik, King masih di sini. Kalau identitas terbongkar, dia tidak mengakui kita bagaimana. Sudah terlambat. Medali naga suci hancur. Departemen Perang pasti akan mengirim orang. Seharusnya segera tiba. Aku bilang kamu. Selama ini masih belum bisa mengubah kebiasaan buruk impulsif itu. Saat ini harus segera meninggalkan tempat ini, agar identitas tidak terbongkar. Kalian berdua tua-tua ini sedang membicarakan apa? Begini. Istri saya agak bermasalah. Dia mengumpulkan barang rongsokan lalu pamer pada saya. Apa yang kau katakan? Kau bilang otakku tak beres? Otakmulah yang tak beres. Siapa yang kau maksud? Sudahlah.
Saya minta maaf pada kalian. Hari ini semua salah kami. Semua salah kami. Kalau tidak ada hal lain kami pergi dulu. Nak, ayo pergi. Berdiri. Aku izinkan kalian pergi? Nona Fang, maksud Anda? Putri kalian telah menyinggungku. Aku mau kalian menggantikannya berlutut bungkuk minta maaf padaku. Fang Ning, jangan keterlaluan. Keterlaluan, masih ada yang lebih keterlaluan. Aku sengaja mau membuat orang tuamu di hadapanmu. Wanita ini berlutut padaku membungkuk mengakui kesalahan manajer Zhao. Laksanakan. Ayo, tekan mereka berlutut. Berlutut. Bungkuk minta maaf pada Nona Fang. Berhenti. Hentikan. Tuan Zhu, kenapa Anda datang? Zhao Yonghui. Saya minta Anda kelola hotel untuk saya begitu cara Anda mengelolanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Sui, Anda tidak tahu pengantar makanan ini. Dan orang tua sampahnya. Mengacaukan pesta milik Tuan Fang dan pacarnya. Saya ini kan sedang bersiap mengusir mereka. Benarkah begitu? Ya, Ada apa dengan saya, Tuan Zhu? Ini tidak ada hubungannya dengan orang tua saya dan tunangan saya. Biarkan mereka pergi dulu. Dia tunanganmu? Ya, dia tunanganku. Apakah kamu tahu siapa dia? Identitas? Perusahaannya bangkrut, tapi masih berhutang 80 juta ke saya. 80 juta. 80 juta. Kamu yakin mau menikahinya? Tidak bisa menerima, ya? Bukan. Ketika saya dihina habis-habisan, hanya Xing Yuan yang berdiri di depan saya melindungi dan mendukung saya. Jadi saya percaya pada Xing Yuan, dan percaya pada diri sendiri. Kami akan bekerja keras bersama. Pasti bisa mendapatkan uang itu. Anak kita benar-benar punya nyali mirip saya. Lebih mirip saya lagi. Bayar utang hanya berdua kalian orang-orang kelas bawah. Ah, jangan bicara seperti itu. Pasangan muda ini masih cukup menarik. Kalau dijual bersama, mungkin bisa dapat harga bagus. Diam kamu. Tuan Zhu, kenapa pukul saya? Kau berani menghina anak saya dan menantunya. Awas kau cari mati ya? Bu, kenapa ikut-ikutan ribut? Bu, Wah, cepat sekali ganti panggilan. Tadi Anda bilang dia anak Anda. Betul, Lalu utang 80 jutanya pada Anda? itu cuma ujian untukmu. Bertahun-tahun banyak yang mengincar harta keluarga kami. Kau gadis yang baik. Tante tidak salah menilai. Bu, King bukan orang seperti itu. Tuan Sui, Tuan muda, saya salah. Mata saya buta, saya tidak mengenali Anda. Saya mohon maafkan saya, Tuan muda. Kau pikir pantas? Jadi manajer hotel kami, kamu dipecat. Bawa dia pergi. Kasih saya kesempatan. Tuan muda, saya salah. Mohon beri saya kesempatan, Tuan muda. Tak kusangka, Gu Xingyuan ternyata anak Tuan Sui. Saya meremehkanmu. Xing Yuan, pacar yang kau cari ini. Bagus, anak yang baik. Kalian berdua calon besan, ya? Tuan Sue, mungkin kau tak tahu, keluarga Meng Qinghe. Ayahnya buruh kasar, ibunya pembantu. Semuanya miskin. Orang begini perlu kau jadikan besan. Aku Sue Qihuan kaya. Aku dan Lao Gu mulai dari nol membangun perusahaan Gu. Keluarga Gu tak pernah nilai orang dari hartanya. Karena bisa besarkan anak sehebat ini, tak aku yakin mereka pasti orang tua yang baik. Anakku dapat istri seperti ini. Itu untungnya keluarga Sue. Wah, ternyata hebat ya. Halo, calon besan. Namaku Kue Qihuan, pemilik Hotel Hongyun. halo. Aku Direktur Grup Hongyun. Bongkar muatan. Hahaha. Kalau ibu besan, Anda Aku sehari-hari urusan perang dan musuh. perang dan musuh. Maksudku di dapur majikan cuma bantu-bantu. Iya, bunuh. Ayam. Bukankah itu kerja pembantu sehari-hari?
Kau salah dengar. Oh begitu. Karena kedua calon besan ada, mari kita tentukan pernikahan anak kita. Soal mas kawin, tenang. Keluarga Sue pasti tak kecewakan Qinghe. Sue Qihuan, aku tak terlihat. Aku tak setuju pernikahan ini. Nona Fang, ini urusan keluarga kami. Sepertinya tak ada hubungannya denganmu. Siapa yang dinikahi anakmu tentu tak ada hubungannya denganku. Tapi wanita ini hari ini telah menyinggungku. Aku harus membuatnya membayar akibatnya. Bagaimana kalau ku bilang, menantu Meng Qinghe ini hari ini kujamin pasti aman. Dia pacarku, tentu aku yang jamin. Anak kurang ajar, cukup bertanggung jawab. Sue Qihuan, hari ini kau sengaja bermusuhan dengan keluarga Fang, ya? Nona Fang, keluarga Fang dan keluarga Gu di Haicheng selama ini tak saling mencampuri. Kusarankan jangan berlebihan. Tak perlu sampai begini buruknya. Wah, tak saling mencampuri. Kalau ku bilang, hari ini aku pasti ikut campur. Halo, segera kumpulkan semua orang ke Hotel Hongyun. Gempur tempat ini. Tuan Fang mendapat kabar, Nona sedang mengerahkan orang menuju Hotel Hongyun. Apa? Dasar anak ini, sehari-hari hanya membuat masalah. Tuan Meng masih di Hotel Hongyun. Jangan sampai terjadi apa-apa. Cepat, gas ke hotel. Baik. Kalau kalian setuju hari ini, serahkan wanita ini. Aku bisa memberi kalian jalan keluar. Kalau tidak, aku tak segan menghancurkan Hotel Hongyunmu. Jangan harap sentuh menantuku. Langkahi dulu mayatku. Baik, Kalau begitu, matilah bersama mereka. Bibi Kue, jangan kena imbas aku dan Xing Yuan. Aku tanggung sendiri masalah ini. Qinghe, keluarga Gu, kami juga bukan sembarangan. Anak baik, kamu tak usah bicara. Di Haicheng, keluarga kami juga punya nama. Aku tak percaya keluarga Fang bisa berbuat apa. Tenang, nak. Meski mertua tak sanggup, masih ada aku, ibumu di sini yang menahan. Betul. Selama aku, Meng Zhenglin, ada, aku jamin kamu aman. Ibu, ayah, jangan ikut campur. Bahkan Bibi Su yang punya status seperti itu harus mengalah pada keluarga Fang. Apalagi keluarga kita begini. Jangan memperumit keadaan. Apa salahku? Ku beritahu, identitas asliku kalau diungkap, bisa bikin mereka ketakutan. Nona, penjaga keamanan di pintu sudah semua dijatuhkan. Bagus. Kepung orang-orang tak tahu diri ini. Kepung mereka. Fang Ning, berani-beraninya kau buat keributan di wilayah keluarga Gu. Hari ini aku buat keributan, mau apa? Apapun yang terjadi hari ini, biarlah. Bibi Sue. Fang Ning, kau pikir keluarga Gu bisa diintimidasi? Hoh, keluarga Gu kecil ini juga berani menantang keluarga Fang kita. Keluarga Fang, kita segera akan bekerja sama dengan Presiden Grup Rongsheng. Pada saat itu, seluruh Haikeng bahkan seluruh Daxia akan berada di bawah satu orang dan di atas ribuan orang. Keluarga Gu kalian bahkan tidak layak untuk mengikat tali sepatu keluarga Fang. Oh. Kenapa aku tidak tahu? Apa hubunganku dengan kalian? Apa kerjasama ini? Grup Rongsheng itu grup terkaya di dunia. Kau hanya pekerja kasar, apa yang kau tahu bodoh? Meng Qinghe, jika kau tahu diri, lututkan dirimu di depanku, mohon padaku. Mungkin. Aku bisa bicara baik-baik pada Nona Fang untukmu. Pria Phoenix sepertimu, berani meminta putriku berlutut. Ning-ning mereka ini sedang menantang otoritasmu. Bagus, jika dia tidak berlutut, hei orang-orang, copot semua pakaiannya. Cepat segera, berikan hadiah perkenalan untuk Putri Tuan Meng. Cepat. Harus menemukan Jenderal Shen. Kakak. Adik ketiga, kenapa kau di sini? Saya menerima telepon An Jenderal Shen datang ke Haicheng An. Di Hotel Hongyun ini terjadi insiden tak terduga. Saya datang untuk melindungi An. Kak, bagaimana denganmu, An? Saya juga baru saja diberitahu On. Meng, CEO Grup Rongsheng berada di Hotel Hongyun ini. An, saya datang untuk memberikan On hadiah perkenalan untuk putrinya On. Apa yang terjadi hari ini, Owen? 7 jenderal bintang Daxia An dan orang terkaya di dunia ornya terdatang ke Haicheng An. Tidak ada gunanya menebak di sini, On. Cepat masuk dan lihat On. Baik, Owen. Meng Qinghe An. Bukankah kamu pintar berpura-pura suci, An? Aku ingin melihat An. Setelah aku menelanjangimu An, bagaimana cara berpura-puramu lagi, An? Lakukan On. Lihat siapa yang berani menyentuh menantuku On. Bui. Ibu Sue N. Fang Ning UN, berani-beraninya kamu memperlakukan putriku seperti ini, N. Dan keluarga besarku ON. Kamu cari mati IN.
Yang cari mati adalah On dua tua bangka kalian. Panggil orang-orang On. Patahkan kaki mereka berdua. On lempar ke laut untuk makan ikan On. Hentikan ON. Hentikan ON. Ayah, kenapa lama sekali datang? Paman ketiga juga datang. On. Keluarga besar, Anda terlalu baik. Anak kami Zichen On ikut proyek bersama Anda. Anda bilang sudah menyiapkan hadiah On sebesar ini untuk anak kami. Untuk kalian ON. Kalian pantas dapat apa? Apa maksudmu ayah? Kau bawa semua ini bukankah untuk Zichen? Proyek baru itu, proyek C perusahaan kita, bukankah sangat cocok untuk perusahaan Zichen? Memang bodoh. Hanya karena satu wajah kau sudah kehilangan akal. Aku datang hari ini untuk memberi hadiah pertemuan kepada Putri Tuan Meng. Proyek kita hanya bisa diberikan ke perusahaan menantu Tuan Meng. Kenapa datang begitu cepat? Sebaiknya jangan mengenalku. Tuan Meng itu orang terkaya dunia. Presiden grup Rongsheng, Tuan Meng. Benar. Tuan Meng sekarang di hotel. Apa yang kau lakukan? Jika kau menyinggung Tuan Meng, kau takkan tahu bagaimana mati. Baru saja aku dapat kabar. Jenderal Shen, Panglima Bintang 7 Daxia, juga ada di hotel ini. Maksudmu satu-satunya Panglima Bintang 7 wanita Daxia Jenderal Shen juga ada? Semuanya. Ada yang pernah melihat Tuan Meng dan Jenderal Shen. Jangan lihat aku. Kalian berdua apa yang kalian lakukan secara mencurigakan? Itu. Aku jelek takut ketemu orang. Aku malu. Ayah, mereka berdua itu. Orang tua si Meng Qinghe ayah ibunya. Jangan lihat nanti kotor mata Anda. Tidak. Dua orang ini mencurigakan gerak-geriknya aneh. Jenderal Shen bermasalah. Pasti ada hubungannya. Kalian berdua balikan badan. Jangan paksa aku kasar. Ayah ibu ayo kita balik biar mereka lihat. Kita tak melakukan apa-apa tindakan melanggar hukum, tak takut mereka lihat. King. Ayah ibu punya alasan. Alasan apa? Meng Qinghe, apa orang tuamu di luar negeri melakukan sesuatu perbuatan memalukan? Kau bicara sembarangan, orang tuaku bukan orang seperti itu. Aduh. Kau bilang orang tuamu, bukan begitu lalu mereka seperti apa seisi ruangan penuh orang. Mereka akan melakukan apa saja demi uang. Kalau mereka bersih, suruh mereka membalikkan wajah. Biar kita semua lihat. Tak mau ya. Hari ini aku akan lihat kalian berdua seperti apa rupanya. Lau Meng, sekarang bagaimana? Kelihatannya tak bisa ditutupi. Kalau begitu maka kita buka identitas kita. Baiklah. Kalau kalian mau lihat, buka lebar-lebar mata kalian. Biar kalian bisa melihat dengan jelas. Hahaha. Memang benar orang tua miskin ya sama seperti anaknya kelihatan sama-sama miskin. Kamu tidak kenal aku. Seorang pekerja kasar sepertimu. Haruskah aku mengenalmu? Tuan Meng, Anda terlalu rendah hati tak pernah menampakkan diri sebenarnya. Mereka mungkin benar-benar tidak kenal Anda. Baiklah, tidak kenal lebih baik. Kamu dari Departemen Perang. Juga tidak kenal aku. Wanita tua ini dari mana? Kalau tidak ada cermin, setidaknya ada urin. Apa kamu pantas dikenal olehku? Hei kamu. Jenderal, identitas Anda adalah rahasia negara Daxia. Pangkatnya terlalu rendah, belum layak tahu tentang Anda. Sudahlah. Lebih baik mereka tidak mengenaliku. Dengan begitu, aku juga tidak akan mengekspos identitasku di depan anakku. Jika kalian sudah cukup melihat, kalau tidak ada urusan lain, kami permisi dulu nak, ayo pergi. Tidak bisa. Sudahlah. Tuan Meng dan Jenderal Shen ada di hotel. Sebenarnya apa maumu? Ayah. Kalian berdua, cepat pergi. Jangan sampai mengotori mata Tuan Meng dan Jenderal Shen pergi. Baiklah, ayo pergi. Tunggu. Tunggu. Ini giok Tuan Meng. Beneran? Ayah, kau yakin ini giok Tuan Meng? Aku tak mungkin salah lihat. Lihat giok ini, seperti bertemu Tuan Meng sendiri. Aku mimpi setiap malam. Asisten Tuan Meng datang.
Bawa giok ini ke perusahaan kita. Tanda tangani kontrak. Kenapa kau tak jaga barangmu baik-baik? Mana aku tahu bakal jatuh. Ayah, kenapa kau punya giok Direktur Meng? Ini giok Liontin giok kan? Iya kan, ini. Menurutku, pasti dia yang mencuri barang Tuan Meng. Kau bohong. Ayah, katakan pada mereka dari mana giok ini? Ini giok Liontin giok. Giok ini cocok denganku. Jadi Liontin giok ini semua tahu ini. Tak bisa mengarang lagi kan? Ternyata pencuri. Hei orang, tangkap dia. Serahkan pada Tuan Meng untuk diinterogasi. Presiden Fan. Lao Fang, kusuruh kau mewakili Hai Cheng menyambut Direktur Meng. Sudah ketemu Tuan Meng? Belum. Bukan salah kalian. Seluruh Hai Cheng, hanya aku 5 tahun lalu secara tak sengaja bertemu Tuan Meng. Wajar kalian tak kenal, sangat wajar. Tapi, Presiden Fan, hari ini kutangkap pencuri giok Tuan Meng. Pencuri. Itu dia. Itu dia yang di tengah ini mencuri giok Tuan Meng. Ini adalah... Orang ini kok mirip sekali dengan Direktur Meng. Presiden Fan, aku temukan giok Tuan Meng sekarang. Hai Cheng, bisa di hadapan Tuan Meng unjuk kemampuan. Fang Yuanshan, jangan gegabah, aku segera ke sana. Cepat ke Hotel Hong Yun. Semoga aku salah lihat, kalau tidak seluruh Hai Cheng bisa hancur. Ayah, kata Presiden Fan. Katanya, jaga pencuri ini, dia segera datang. Dasar tua bangka, mencuri milik siapa saja, malah curi milik Tuan Meng. Sekarang keluargamu tamat. Ayah, katakan pada mereka giok ini dari mana asalnya. Anakku sayang, percayalah ayah, aku tidak mencuri. Masih membantah. Para pengawal. Patahkan tangannya biar tak bisa mencuri lagi. Apa ibu? Bukannya ibu sudah cerai dengannya? Kok masih bela? Dia jangan-jangan masih suka sama dia. Buang jauh-jauh. Jangan mimpi. Meski kami cerai, dia tetap ayah anakku. Aku takkan izinkan kalian ganggu ayahnya di depan anakku. Kamu cuma babu berdasarkan apa berani melawan keluarga Fang Ha hari ini. Di hadapanmu akan kuhancurkan tangannya. Hentikan. Presiden Fan. Mana orangnya? Orang tua bangka ini mencuri giok Tuan Meng. Lihat. Benar, sama persis Anda adalah... Presiden Fan. Kata Anda, tua bangka ini mirip siapa? Diam kau. Kau tahu dia siapa? Dia adalah pemimpin tolong. Kenapa Direktur Meng begini? Kalau berani bocorkan identitasku, kubunuh kau. Pemimpin. Tolong. Presiden Fan. Kalau begitu, dia mirip siapa sebenarnya? Katakan. Siapapun dia, tak boleh menganiaya orang. Dia mencuri giok Tuan Meng. Betul. Bagaimana bisa mencuri giok ini disimpan untuk Direktur Meng? Disimpan. Benar, aku sudah temui Direktur Meng Tuan Meng yang bilang suruh kakak ini simpan gioknya. Apa Tuan Meng sudah gila suruh kuli kasar simpan giok? Diam. Ayah kenal Tuan Meng. Ayah kenal Tuan Meng. Jadi bukannya dulu aku pernah bilang padamu, dulu aku di luar negeri waktu bongkar muatan, yaitu di grup Rongsheng. Nah, tahu nggak, Tuan Meng pernah duduk di kursi yang aku angkat. Makanya wajar kalau kenal. Mertua, kamu juga kenal Direktur Meng? Hubungan segitu? Biasa saja. Wah, jangan sombong dulu. Selagi identitas kita belum ketahuan, cepat pergi. Itu pimpinan sekarang salah paham sudah jelas. Kalau tidak ada urusan lain kami bisa pergi. Tentu saja, Mas Meng, silakan. King He, Xing Yuan mertua, ikut kita yuk. Ayo. Tunggu. Aku izinkan kalian pergi. Kenapa? Aku ini ketua Hai Cheng yang terhormat, perkataanku tidak didengar.
Kamu cuma ketua Haikeng kecil, di hadapan kekuatan Departemen Perang. Apa artinya? Jenderal Shen masih hilang. Sebelum memastikan Jenderal Shen selamat, jangan ada yang coba pergi dari ruangan ini. Selamat datang, Wakil Jenderal Lu. Akhirnya sampai di Haicheng. Fang Mingxuan mana? Wakil Jenderal Lu, Gubernur Fang sudah pergi ke Hotel Hongyun untuk menyambut Jenderal. Semoga dia bisa menyambut dengan baik. Ponsel Jenderal. Ada apa? Fang Mingxuan, kamu harus jelaskan dengan jelas apa maksudnya tidak menemukan Jenderal. Wakil Jenderal Lu, kami sudah mencari seluruh Hotel Hongyun, tak ada tanda-tanda keberadaan Jenderal. Yakin Jenderal yang terhormat benar di hotel ini? Tentu saja posisi sinyal terakhir yang dikirim Jenderal ada di Hotel Hongyun. Begini saja, aku kirim nomor ponsel Jenderal padamu dulu. Kamu hubungi beliau langsung, aku bawa orang menyusul. Ikut aku ke Hotel Hongyun. Baik. Adik ketiga bagaimana apa, kata Wakil Jenderal Lu. Wakil Jenderal Lu sedang dalam perjalanan, tapi dia sudah mengirimkan nomor telepon Jenderal Shen padaku. Nanti aku akan menelepon menanyakan posisinya sekarang. Baik. Nomor telepon jenderal ini merupakan rahasia negara tertinggi di Daxia. Benar Menteri Fang, kalau begitu bisa tolong aktifkan speaker, biar kita semua mendengar suara Jenderal. Kalian diam semuanya. Diam total. Deringnya berasal dari dalam kamar, jangan-jangan Jenderal ada di sini. Bu, kenapa ponselmu berbunyi? Punyaku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dalam panggilan. Telepon penjualan asuransi. Cika. Ini kenapa Jenderal memutuskan teleponnya? Aduh, hampir saja aku mati ketakutan. Aku benar-benar mengira ibunya wanita ini adalah seorang jenderal. Paman 3 sekarang, kamu satu-satunya di antara kita yang punya nomor telepon jenderal di seluruh Haicheng itu. Posisi satu orang di bawah ribuan orang di atas, kamu harus membantuku menghajar si kecil Meng Qinghe ini. Tentu saja berani-beraninya mengganggu keponakanku. Hari ini mereka semua jangan harap ada yang bisa keluar dari pintu ini. Apa yang kalian mau lakukan? Apa? Tentu saja membunuh anjing. Yang akan dibunuh adalah kalian anjing-anjing ini. Ini Haicheng bukan tempat untuk kalian berbuat sewenang-wenang. Dengan perlindungan Jenderal, dimanapun di dunia ini, mana bukan tempat untuk aku berbuat sewenang-wenang. Nanti aku akan bilang kalian berencana membahayakan Jenderal. Untuk melindungi Jenderal membunuh beberapa pengkhianat, tentu tidak akan ada yang menghukum. Orang-orang lakukan. Gadis kecil ini cukup cantik juga ya. Bagaimana kalau begini kamu tidur denganku semalam, aku bebaskan kamu hidup bagaimana? Berani-beraninya mengincar putriku cari mati. Apa mungkin kamu juga ingin tidur denganku? Barusan tidak melihat dengan seksama. Wanita tua ini ternyata masih cukup menarik. Jika kasihan pada putrimu, kalau begitu kamu datang. Bermimpi saja. Berlututlah padaku. Jangan sakiti putriku. Bagaimana? Sudah mempertimbangkan baik-baik, kalau tidak kalian berdua ibu dan anak datang bersama. Jangan terlalu berlebihan. Lepaskan dia. Lepaskan dia boleh juga, pas sekali sepatuku agak kotor. Berlutut jilat sampai bersih untukku, aku akan melepaskan putrimu. Jenderal. Wakil Jenderal Lu segera tiba. Hari ini aku ingin melihat kamu yang tua bangka menggali lubang kubur sendiri. Mati tidak tenang. Kamu. Nama Wakil Jenderal Lu juga kamu yang sebutkan. Nanti saat Wakil Jenderal Lu datang, mari kita lihat apakah dia akan menghukumku demi pembantu busuk seperti kamu. Cepat berlututlah padaku. Jangan. Aku berlutut. Bu, lepaskan ibuku. Siapa bilang boleh pakai tangan jilat untukku? Qiuyun jangan. Qiuyun. Kesabaranku ada batasnya, cepat jilat. Bu. Wakil Jenderal Lu tiba. Wakil Jenderal Lu tiba. Wakil Jenderal Lu. Fang Mingxuan, apa yang sedang kalian lakukan? Aku sangat curiga beberapa anak ini ada hubungannya dengan hilangnya sang jenderal. Aku sedang menginterogasi mereka.
Cepat katakan yang sebenarnya. Luxun. Akhirnya kau datang. Katakan. Apa yang harus aku akui? Manusia tua tak tahu mati berani-beraninya memanggil Wakil Jenderal Lu begitu. Diam kau. Ini adalah... Sudah cukup. Jangan ungkap identitasku di depan putriku, kalau tidak posisi wakil jenderalmu, tak akan kau dapat lagi. Baik. Cepat bebaskan mereka. King He, apa kau baik-baik saja? Bu, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Kiu Yun, sudah tidak apa-apa. Wakil Jenderal Lu. Ibu saya benar-benar tidak bersalah, keluarga kami hanyalah orang biasa, bagaimana mungkin ada hubungannya dengan jenderal apapun. Aku mohon bebaskan ibuku. Aku akan berlutut padamu, aku akan bersujud padamu. Aku tak bisa menerima ini. Wakil Jenderal Lu jangan percaya, mereka sepasang suami istri ini penuh kebohongan berkata bohong tanpa rasa bersalah. Diam kau. Wakil Jenderal Lu, di mana aku salah? Di mana kau salah di semua hal. Orang-orang. Lepaskan dia dari jabatan Menteri Kota Haicheng. Dibuang ke wilayah utara untuk kerja paksa. Tidak, Wakil Jenderal Lu, aku tahu salah. Wakil Jenderal Lu, aku tahu salah. Wakil Jenderal Lu, walau jabatanmu agak tinggi, kau tak boleh begitu terang-terangan membela mereka kan? Jangan-jangan itu benar. Kau dan wanita tua ini selingkuh? Kau. Bajingan. Aku ingat, menganiaya keluarga Nona Shen. Kalian juga berjasa ya. Benar. Mereka ini. Yang bilang mau menelanjangi putriku. Tidak, tidak. Kami cuma bercanda. Bercanda. Baik. Kalau begitu, aku juga akan bercanda dengan kalian. Pengawal. Telanjangi mereka. Arak keliling kota. King, aku salah. King, tolong bukakan aku. Kami juga saling mencintai. Dengan orang sepertimu, bicara satu kata pun aku merasa jijik. Telanjangi. Wakil Jenderal Lu. Bagaimana kalau, maafkan saja, lagi pula mereka perempuan semua, hukumannya jangan sampai segitunya. Kalau begitu, seret mereka keluar dan usir dari Haicheng. King Yun Technology mulai sekarang diserahkan pada Meng Qinghe. Aku. Keluarga Han mulai sekarang dilarang menginjakkan kaki di Haicheng. Pengawal, bawa pergi. Ampuni kami. Pergi. Ning, tolong aku. Tuan Fang, aku menantumu, Tuan Fang. Kalau aku tadi tidak salah dengar, kau memanggil Fang Mingxuan sebagai paman ketiga. Lalu, kalian satu kelompok. Wakil Jenderal Lu, semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga dibohongi. Kami ini orang baik. Begitu saja sudah bagus, masih tidak cepat pergi. Iya. Kau ini ketua kamar dagang Haicheng Fanqi. Wakil Jenderal Lu, iya. Kalau aku tidak datang tepat waktu, kau hampir menyebabkan masalah besar. Mengenai kesalahanmu karena lalai bertugas, setelah aku kembali akan kuhitung baik-baik denganmu. Iya. Ayo pergi. Baiklah, akhirnya masalah ini selesai, mari. Kita pergi bersama. Sebentar. Ayah. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Wakil Jenderal Lu dan Ketua Fan itu, sepertinya secara terang-terangan maupun diam-diam membantu kita. Ayah, Ibu, apakah kalian mengenal mereka? Anakku. Karena kamu sudah bertanya sampai di sini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi sebenarnya. Identitas asli ayah dan ibu adalah... Yang satu pembantu, yang satu pekerja kasar. Lalu Ketua Cao dan Wakil Panglima Yan. Semua adalah bala bantuan yang dibawa oleh keluarga masing-masing. Aku. Ibu adalah kamu. Tidak mungkin. Dengan status saya ini, bagaimana mungkin mengenal tokoh besar seperti itu? Mertua, jangan merendah hari ini, untung ada kamu, nanti kita harus minum beberapa gelas lagi. Benar-benar minum 2 gelas dengan nikmat. Ayo pergi, nak, ayo pergi.
Hari ini ada waktu luang datang ke kantor saya. Dengar dari ibu kamu mau menikah. Menikah di mana menikah dengan siapa? Namanya Meng Qinghe, gadis yang sangat baik. Kami akan menikah bulan depan, ibu sudah setuju. Meski ibu setuju, tetap tidak boleh, saya belum pernah bertemu. Ayo pergi. Anak nakal, kamu mau apa? Bawa aku untuk bertemu kakak ipar. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang bisa membuat kakak seperti pohon besi berbunga. Ayo pergi. Baik, kalau begitu kamu pergi, jangan sampai menakuti istriku. King, bagaimana kalau ayah ibu turun mendorongmu saja? Tidak usah, ayah ibu mendorong sambil jalan sangat melelahkan. Bukankah kamu mau membawa kami ke rumahmu? Ya, Ini sudah naik sepeda lebih dari 1 jam belum sampai juga. masih 1 jam lagi sampai. Masih 1 jam lagi ya. Ya, Anak setiap hari pergi pulang kerja harus naik sepeda, selama ini terlalu lelah. Memang terlalu tidak mudah. King, ayo berhenti dulu. Aku gerak-gerak badan. Duduk terlalu lama. Pelan-pelan. Bu gimana? Gak apa-apa, gerak-gerak badan aja udah cukup. Aku ke sana dulu. Halo Linky. Antarkan mobil mewah ke sini untukku. Mau kirim mobil lagi? Gak apa-apa. Bukannya nanti identitasnya ketahuan? Gak apa-apa. Aku sudah punya cara pasti, gak perlu kau repot. Bu, Pak, kalian ngomong apa? Aku gak dengar jelas. Ayahmu barusan di mobil, gak bisa diem gerak-gerak terus. Gak kuat. Diem aja. Kalau gitu ayo kita pergi. Ayo, Kita dorong-dorong aja. Aku yang dorong. biar ayah yang dorong, ayo sini. Sekretaris Lin, semuanya sudah siap. Baik, ingat, jangan sampai ketahuan. Iya. Sekretaris Lin, Tuan Meng mereka datang. Baik, tempat ini serahkan pada kalian. Baik. Ayo. Kak, kamu kenapa? Kak, jangan nakut-nakutin aku. Kak, kamu kenapa? Kak, tolong. Pak, di depan. Kayaknya ada orang kena musibah. Kak, jangan nakutin aku. Tolong. Dia kenapa ini? Kakakku tiba-tiba pingsan saat lagi nyetir. Aduh, Bangun, Kak. jangan panik, aku akan panggil ambulans. Ah, tidak usah. Buat apa panggil ambulans? Ayah dulu belajar dari tabib Cina. Aku pijat dia sebentar, langsung sembuh. Ayah, ini menyangkut nyawa. Apa ayah bisa? Tenang saja. Ayah tahu apa yang dilakukan. Mundur. Bu, Bagaimana ajaib tidak? Terima kasih Tabib Sakti telah menyelamatkan kakakku. Tidak ada yang bisa dibalas, mobil ini kuberikan untuk kalian. apa? Mobil mewah semahal ini. Diberikan begitu saja untuk kita? Kak, kau serius? Betul, mulai sekarang mobil ini milik kalian. Kita selamatkan nyawanya. Biarkan aku antar kalian. Sudah pergi. Anak. Hebat kan ayah? Ayah memang hebat sekali. Barusan pukul dia begitu. Itu bukan pukulan. Ini teknik dari tabib sakti, setelah dipijat langsung sembuh. Barusan begitu saja. Mobil ini diberikan untuk kita. Tadi sudah kubilang menyelamatkan nyawanya. Kunci mobil ini kuserahkan padamu. Untukku. Ayah, serius? Tentu saja senang tidak? Sangat senang, ayah, aku tak pernah mimpi bisa mengendarai mobil mewah seperti ini. Tidak apa-apa. Bisa nyetir. Bisa aku dulu kerja di tempat kursus pengemudi. Selama 6 bulan biaya kursusnya gratis belajar nyetir. Aku jago banget nyetir mobil kursus. Oke, kalau begitu kita pergi ke rumahmu. Baik. Kiwyun. Gimana? Aku belikan anak perempuanku mobil mewah. Kelak anak perempuanku pasti paling baik dan sayang sama aku. Setuju tidak? Sayang. Ada apa yang bisa dibanggakan? Bukannya cuma mobil doang.
Bersiaplah. Aku akan belikan anak perempuanku rumah. Target sudah muncul, tabrak dia. Mobil mewah baruku. Kamu, bagaimana cara kamu nyetir? Apa kamu bisa nyetir? Maafkan aku, Kak. Maafkan saja cukup, hari ini kamu harus ganti rugi. Ini aku ganti rugi, hanya ini yang aku punya. Apaan sih barang jelek ini? Aku tidak mau kamu ganti uangku. Anak. Aku rasa ini cukup. Jangan susahin dia lagi. Terima kasih. Berhenti, jangan pergi. King. Bukannya sudah diganti. Bu. Mobil mewah sebagus ini, dia cuma ngasih barang murahan ini. Aduh. Ayo, buka lihat siapa tahu ada barang bagus. Bisa apa barang bagus? Lihatlah. Sertifikat rumah. Qianli Jiangshan International. Bukannya itu rumah mewah 200.000 per meter persegi. Gimana percayalah pada ibumu tidak salah. Rumah ini 500 M. 1 M 200.000. Jadi nilai rumah ini 100 juta. Lihat kan ku bilang ini bagus. Rumah 100 juta ini lebih baik dari mobil jelek ayahmu ini. Mama, kamu hebat banget. Ayo kita ke rumah baru. Ngapain ke kontrakan? Jangan, Ma, aku masih harus pindahan. Peralatan dapur di rumahku masih bagus semua. Jangan disia-siakan. Ayo pergi. King. Nyerah tidak? Nyerah. Maksudku, Ma, sampai. Aku tinggal di sini. Cepat masuk. Bagaimana? King. 20 tahun ini. Kamu tinggal di tempat seperti ini. Lingkungannya memang jelek, tapi murah. Aku ngekos bersama orang, cuma 200 sebulan. 200. Masih ngekos bersama. Nak, selama ini, berat ya hidupmu. Ayah ibu, aku tahu, meski kalian cerai. Tapi di hati selalu ingat aku. Kalian kerja di luar negeri juga supaya aku hidup lebih baik. Tempat tinggal kalian di sana pasti lebih buruk dari sini. Direktur Meng, Villa Louis di Italia, rumah mewah seluas 1.000 meter persegi, unit ke-9. Sudah kami dapatkan. Jenderal, Villa Tiangang Yihao sudah siap. Tinggal menunggu kedatangan Anda. Rumah mewah 1.000 meter persegi di Villa Louis, Villa Tiangang Yihao. Ayah, ibu, selama bertahun-tahun ini, kalian tinggal di tempat seperti ini. King. Ayahmu kerja serabutan di luar, kerja kasar. Mana mungkin tinggal di tempat semahal itu? Kamu pasti salah dengar tadi. Iya. Maksudnya, tinggal di bawah Louis. Di bawah sana ada asrama karyawan. Ya, asrama karyawan. Ah iya, Asrama karyawan. ibumu ini tinggal di kamar kecil umum. Tiangang Yihao, bukan villa mewah sama sekali. Betul, kami salah bicara. Lain kali lebih hati-hati. Ayo pergi. Ayah, ibu, kalian sudah sangat bersusah payah. Tapi tenang saja, teknologi King Yun sudah kembali ke tanganku. Aku akan bekerja keras, memberikan kalian kehidupan yang baik. Anakku yang baik hati. King He, ini adikku Gu Xinyi. Kakak, pacarmu tinggal di tempat seperti ini. Halo, adik, aku Meng King He. Kakak, kamu mendekati kakakku ingin jadi burung gagak yang terbang ke dahan tinggi, berubah jadi Phoenix? Gu Xinyi, apa maksudmu? Aku tahu. Dengan keadaanku sekarang, aku tak pantas untuk Xing Yuan. Tapi sekarang, teknologi King Yun telah kembali ke tanganku.
Ku yakin, dengan waktu, teknologi Kingyun pasti akan jadi perusahaan software dunia. Bicara besar semua bisa, cuma modal mulut. Kamu sendiri cuma kurir. Orang tuamu cuma babu dan kuli. Siapa bisa urus perusahaan? Mau sekeluarga numpang hidup dan mengisap darah kakakku? King He, maaf, adikku ini dari kecil dimanja, sungguh tak terkendali. Kok kamu kasar sekali, paman dan bibi orang baik. Baik, lalu kenapa? Mereka tinggalkan anaknya, bertahun-tahun tak peduli. Sebenarnya kami ada kesulitannya. Iya, Kesulitan? Kesulitan apa? Sampai tinggalkan anak sendiri? Lebih 20 tahun tak peduli? aku. King, percayalah pada ayah ibu. Ayah ibu benar-benar punya kesulitan tak terkatakan. Benar. Ayah. Ibu. Kakak, aku tak bermasalah dengan keluarga broken home. Tapi kamu lihat sendiri, orang tuamu hilang 20 tahun, tiba-tiba muncul lagi. Sulit untuk tidak memikirkannya. Gu Xingyi, aku membawamu ke sini bukan untuk mendengar ini. Kakak, aku memikirkanmu. Kalau kau memikirkanku jangan bicara sekarang. Aku hanya mencintai King He. Aku hanya akan menikahinya. Tak ada yang lain. Cerai 20 tahun, tanpa pasangan hidup berantakan keluarga tanpa jaminan. Kalau kakak menikahi calon kakak ipar seperti itu, keluarga kita nanti masih bisa damai? Siapa bilang dia tidak punya? Siapa bilang dia tidak punya? Kakak aku tak salah lihatkan ini aktor terbaik Lu Zhengxun dan diva Su Yuelan. Benar-benar mereka perusahaan sebelumnya ingin mereka jadi brand ambassador, bahkan tak bertemu mereka. Astaga, beberapa hari lalu aku masih rebutan tiket konser kakak Su. Tak disangka hari ini bertemu langsung. Selebriti besar seperti ini, kenapa datang ke sini? Ayah ibu lihatlah selebriti, lo selebriti. Sayang. Ah, Sayang. Ini King kan aku perkenalkan. Aku pacar ayahmu. Panggil aku Ibu Tiri saja. Ibu Tiri. King, aku adalah pacar ibumu jadi ayah tirimu. Ayah ibu. Tak kusangka kalian ternyata sudah pacaran. Bahkan pacarnya adalah Raja Film 3 Dunia dan diva internasional. Tidak mungkin orang tua Meng Qinghe satu buruh kasar, satu pembantu. Bagaimana mungkin berpacaran dengan Raja Film 3 Dunia dan diva internasional? Ayah ibu, bagaimana mungkin kalian berpacaran dengan bintang kelas atas seperti mereka? Daya tarik. Diam. Ibumu meski sudah tua, tapi masih ada sisa-sisa kecantikan. Apa aku sedang bermimpi? Kenapa kau kesini? Aku datang bantu rebut anak kita. King, kalau kau pilih tinggal dengan kami tenang saja, aku pasti akan memperlakukanmu lebih baik. Su Yuelan, jangan mimpi. Qiu Yue adalah ibu kandung King, tentu tinggal bersama kami. Dengan kemampuanmu berani saingi aku? King, ini pertama kali aku bertemu kamu, agak terburu-buru jadi cuma sempat bawa hadiah ini, jangan sampai tidak suka ya. Tas tangan limited edition merek W kalung air Matani Boer. Dan ini mahkota Phoenix Permaisuri Song. Hanya tersisa 2 di dunia, 1 di museum. Tidak sebagus ini. 1 saja. Cukup untuk seumur hidup. Aku tak keberatan. Kenapa kamu heboh? Ini kan tak ada hubungannya denganmu. Ibu Tiri, wah, kamu dermawan sekali. Murah sekali. Berani juga mengeluarkannya. Pelayan. King, ini isinya 100 juta. Ayah tirimu ini sedikit ungkapan hati. 100 juta? King, kamu harus pilih aku. Pilih aku. Pilih aku. Harus pilih salah satu. Harus pilih. Harus pilih. Ini sulit sekali dipilih. Bagaimana kalau begini? Barusan Xing Yuan bilang, ingin kalian jadi duta keluarga Gu. Siapa yang mau jadi duta, aku pilih dia. Aku mau. Kamu minggir sana. Kamu pasti pacar King, aku mau jadi dutamu.
Dan biaya dutaku kuturunkan 90%. Apa? Kakak, diskon 90%. Untung besar. Sudah, jangan main-main. Kenapa kamu ikut-ikutan ribut? Diskon 90% apanya? Menantu. Nanti kita jadi satu keluarga, cuma jadi dutakan. Aku tak perlu biaya duta. Apa? Tak perlu bayar. Aku juga tak perlu bayar. Dan aku investasi 100 juta. Kamu. Aku investasi 200 juta. Aku investasi, menantu. Kamu harus pilih aku. Meskipun orang tua King bercerai, tapi kita tetap satu keluarga. Kalau bisa minta kalian berdua jadi duta bersama? Iya, benar juga. Satu keluarga kan harus jadi duta bersama. Ayah. Ibu. Aku senang. Kalian menemukan cinta dan orang yang kalian sayangi. Tapi bagaimanapun, kalian orang tuaku, papa mama kalian, juga keluargaku. Di pernikahanku, kalian harus hadir bersama. Jangan ada yang kabur. Kita semua satu keluarga. Hadir bersama. Mama juga ikut. Aku juga ikut. Kita pergi bersama. Kenapa sekarang tak menolak? Tiket ini yang mengubah pikiranmu? Kamu tahu apa? Ini tiket barisan depan. Untuk semua konser tur global. Dewi Suyuelan. Kamu tahu betapa berharganya. Mulai hari ini. Kakak King He. Aku adalah abang yang paling setia. Kakakku berani sakiti kamu. Jangan salahkan aku. Baik. Apa katamu? Meng Qinghe, orang tua si manis itu, ternyata Lu Zhengxun dan Su Yuelan? Aktor dan diva itu, karena wajah Meng Qinghe, mendukung secara gratis. Harga saham keluargaku naik 20 kali lipat. Lampaui grup Feng Hua kami. Orang tua Meng Qinghe. Mana mungkin, carikan, papa mama hebat begini. Tenang. Sudah kukirim orang untuk menyelidiki. Faktanya akan segera ketahui. Halo. Apa? Mengerti. Ayah, bagaimana? Orang-orangku sudah menyelidiki dengan jelas. Pemeran utama Lu Zhengxun, diva Su Yuelan. Memang benar. Di luar industri hiburan, mereka masing-masing memiliki kekasih misterius. Namun, yang satu dari Daxia, Jenderal Wanita Shen, sedangkan yang lainnya adalah Direktur Meng dari grup Rongsheng. Bukan Meng Qinghe. Anak manis itu, orang tuanya. Jadi maksudmu orang tua anak manis Meng Qinghe? Orang tua anak manis Meng Qinghe. Mereka merebut pasangan. Jenderal Shen dan Direktur Meng. Meskipun aku tidak tahu, seorang pembantu dan seorang pekerja kasar, bagaimana bisa dekat dengan pengakuan dan divas. Tapi aku tahu mereka telah menyinggung Jenderal Shen dan Tuan Meng. Meskipun dewa turun, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Kamu segera bawa orang. Ikut aku untuk menghukum anak manis Meng Qinghe, anak manis itu. Tunggu dulu. Apa yang mendesak? Paman tidak kena anak manis Meng Qinghe, anak manis itu. Dikirim ke medan perang di perbatasan utara, menjadi meriam daging. Ini saja bisa ditahan. Bukan menyuruhmu menunggu. Masalah ini harus dipertimbangkan dengan matang. Dipertimbangkan kembali. Abu paman ketiga sudah dingin. 3 hari lagi adalah pernikahan Meng Qinghe. Saat itu kita bawa orang untuk menangkap mereka semua. Aku akan depan seluruh warga Haicheng. Memberi mereka pelajaran yang baik. Balas dendam untuk paman ketigamu. Ada apa, sayang? Aku datang mencarimu. Kamu tidak bahagia? Kamu datang sekarang. Hampir membuatku ketahuan di depan putriku. Tapi identitasmu sebagai Lord Exia, bisakah disembunyikan selamanya? Lambat laun ia harus tahu kebenarannya. Linki, persiapkan dengan baik pernikahan 3 hari lagi. Aku ingin putriku memiliki pernikahan termewah di dunia. Di acara pernikahan, aku akan beritahu dia langsung. Baik. Halo. Apa? Direktur Meng, ada keadaan darurat. Aku saat terdekat baru menelepon. Mengatakan grup kita diserang oleh senjata komersial tak dikenal. Sekarang harga saham sedang anjlok. Tampaknya orang-orang di Amerika Serikat itu sudah tidak bisa diam lagi. Terbang kembali ke pusat malam ini. Tapi 3 hari lagi adalah pernikahan putri kita. Tapi 3 hari lagi adalah pernikahan putri kita. Kita selesaikan cepat. Seharusnya bisa kembali sebelum pernikahan. Lagi pula, Ibu King juga ada di dalam negeri. Jika ada masalah, dia bisa membantu. Baik. King, tunggu ayah pulang. Yun, Jauhkan. Yun, aku salah. Aku memang seharusnya tidak memberitahu kamu, lalu datang mencarimu.
Aku merindukanmu. Jangan ulangi lagi. Baik. Aku mengerti. Ayo. Tidak mau. Luming, panggil jet pribadi. Bawa desainer asing yang kemarin ke sini. 3 hari lagi. Adalah pernikahan putriku. Aku ingin putriku memakai gaun pengantin terindah di dunia. Baik. Halo. Apa? Jenderal, ada masalah besar. Pasukan Jepang 1 juta tentara menyerang perbatasan Tiongkok. Apa? Baru beberapa hari aku pergi. Jepang sudah berani macam-macam. Kembali ke wilayah utara. Aku akan membereskan sampah-sampah ini. Baik. Xiao Yun. Jangan lupa 3 hari lagi adalah pernikahan King King. Membereskan sampah ini. Tidak butuh 3 hari. Lagi pula. Meng Zhenglin masih ada. Ada apa? Dia bisa mengatasi. Kumpulkan pasukan. Malam ini kembali ke wilayah utara. Baik. Saudari ipar, hari ini kamu sangat cantik. King He, aku menjemputmu. Di mana paman dan bibi? Sepertinya mereka ada urusan. Baru saja mengirim pesan mengatakan akan datang terlambat. Mungkin ada halangan. Tidak apa-apa, masih pagi. Kita tunggu sebentar. Ramai sekali ya. Fang Yuanshan. Kenapa kamu datang? Apa maumu? Mau apa? Dasar manis, membuat pamanku dikirim ke medan perang utara sebagai meriam daging. Tentu saja aku datang untuk berterima kasih dengan baik. Agar pernikahanmu gagal. Fang Ning, berani sekali kau berulah di pernikahan anakku. Kau pikir keluarga Gu itu mudah diintimidasi? Apa sih keluarga Gumu? Hari ini, aku atas nama keluarga Meng dan Jenderal Shen untuk menghukummu. Begitu juga dengan orang tua lucu ini. Nanti mereka akan berterima kasih padaku. Jangan bicara soal keluarga Gu. Seluruh kota Jiang harus mencium sepatuku. Orang-orang. Serang mereka. Siapa yang berani? Orang tua kakak iparku adalah aktor terkenal Lu Zhengsun dan suami penyanyi terkenal Su Yuelan. Mereka sebentar lagi akan datang ke pernikahan. Kalian berulah seperti ini tidak takut mereka marah? Orang tua lucu ini. Mana mungkin aktor dan penyanyi terkenal. Jangan bermimpi. Apa maksudmu? Aku sudah menyelidiki. Pasangan aktor Lu Zhengsun adalah Jenderal Bintang 7 Daxia, Jenderal Shen. Sedangkan pasangan penyanyi Su Yuelan adalah Direktur Meng dari grup Rongsheng. Orang tuamu wanita yang memalukan. Tidak mungkin, kau berbohong. Aku berbohong. Kau pikir, ayahmu itu Direktur Meng, ibumu adalah Jenderal Shen. Aku akan menelepon mereka. Angkat teleponnya. Pak Meng. Cepat. Tambahkan 3 miliar lagi. Grup Rongsheng tidak boleh kalah. Ya. Satu regu. Menyergap dari timur, 2 regu bertanggung jawab menghadapi musuh di depan. Yang tersisa. Ikut aku menyerbu sarang musuh. Membela Daxia. Membela Daxia. Membela Daxia. Membela Daxia. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Orang tuaku tidak menjawab telepon. Tidak apa-apa. Sayang, berhenti menelepon. Mungkin orang tuamu sudah tahu saat kejadian adikmu terbongkar. Mereka pasti sudah melarikan diri ke luar negeri. Meninggalkanmu. Tidak mungkin. Mereka takkan pernah meninggalkanku untuk kedua kalinya. Begitu ya. Kalau begitu hari ini, aku akan merusak wajahmu yang menggoda ini. Aku ingin melihat apakah ibumu datang atau tidak. Hei kalian. Berhenti. Berhenti. Ayah dan ibu kecil. King, kamu tidak apa-apa kan? Bagus sekali keluarga Fang. Bahkan berani menyentuh putri Lu Zhengsun. Lu Zhengsun. Ternyata kamu bisa jatuh cinta pada wanita tua yang jadi pembantu dan memperlakukan putrinya seperti permata. Mempermalukan Qiu Yunshen, kamu cari mati. Yang cari mati itu kamu.
Kamu diam-diam di belakang Jenderal Shen. Berhubungan dengan ibu gadis manis ini melakukan hubungan gelap. Dan kamu juga. Su Yuelan, kau wanita Tuan Meng. Dan ayah gadis kecil ini hubungannya tidak jelas. Jika masalah ini sampai mereka tahu kalian tahu, akibatnya. Kenapa kau yakin Tuan Meng dan ayah Qingqing bukan orang yang sama? Benar. Bagaimana jika ibu Qingqing adalah yang kalian sebut jenderal itu? Orang tua gadis kecil ini kalau benar Tuan Meng dan Jenderal Shen, aku akan mencabut kepala untuk kalian mainkan. Ayah kecil, ibu kecil, jangan berbohong terlalu keterlaluan. Qingqing, tenang, kami tidak berbohong. Ayahmu sedang sibuk. Setelah selesai langsung datang ke pernikahan. Nanti, orang-orang tidak tahu diri ini akan membayar harganya. Aku di sini hari ini. Aku ingin lihat siapa yang bisa berbuat apa. Ayo, tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Aku memperingatkan kalian. Aku diva dunia, berani sentuh aku nanti setelah ayah Qingqing datang. Kalian mati. Tidak akan menemukan tempat untuk mati. Ayah Qingqing hanyalah pekerja kasar saja. Bisa saingan sama Tuan Meng. Hari ini, atas nama Tuan Meng, akan kuberi pelajaran si imut ini dan si tampan lemah ini. Nanti mereka pasti berterima kasih pada keluarga Fang. Aku. Ayah, biarkan aku. Su Yuelan, kalau kukir kata imut di wajahmu, menurutmu Direktur Meng akan berterima kasih padaku? Berani kau. Aduh, si tampan lemah ini kurus. Ayo serang. Kalian mau apa? Xing Yuan, cepat pergi. Xing Yuan, jangan pedulikan aku. Wah, hubungan kalian cukup dalam. Pukul habis-habisan. Putri, cepat rekam adegan ini seluruhnya. Kirim ke Tuan Meng dan Jenderal Shen. Bersiap terima hadiah. Baik. Cepat, keluarkan lagi 4 miliar, grup Rongsheng. Tak boleh kalah. Siap. Tuan Meng, perang bisnis kita kali ini menang telak. Bagus. Tuan Meng, keluarga Fang mengirim video. Minta Anda nikmati dengan baik. Jenderal, perbatasan Daxia telah kita pertahankan. Pasukan musuh sudah kita habisi seluruhnya. Bagus. Jenderal, keluarga Fang mengirim pesan. Kata mereka Anda akan puas melihatnya. Tuan Meng Jenderal Shen, lihat ini. Ini orang tua si imut yang merayu pasangan kalian. Kami sedang mewakili kalian memberi mereka pelajaran keras. Pukul habis-habisan. Lau Meng Xing Yuan hampir tidak bisa bertahan, cepat datang. Qi Uyun cepat datang. Ikut aku kembali ke negara. Basmi keluarga Fang. Berani sekali mereka memperlakukanku seperti ini, Putri Meng Zhenglin. Mencari mati. Pukul. Halo. Apa? Tuan Meng dan Jenderal Shen sedang dalam perjalanan kemari. Baik. Ini pasti Tuan Meng dan Jenderal Shen. Melihat videoku, sengaja datang ke Haicheng untuk berterima kasih padaku. Meng Qinghe, orang tuamu yang lucu itu, meskipun melarikan diri ke luar negeri juga tidak berguna. Nanti, kalian akan turun ke bawah bersama-sama. Aku mohon kamu, apapun itu, arahkan padaku. Bebaskan orang tuaku. Arahkan padamu. Baiklah, pas sekali sepatuku kotor. Berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan mempertimbangkan di depan Tuan Meng dan Jenderal Shen. Memohon belas kasihan untuk orang tuamu, biarkan mereka mengampuni seekor anjing seperti orang tuamu. Arahkan padamu. Baiklah, pas sekali. Sepatuku kotor. Berlututlah, jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan mempertimbangkan di depan Tuan Meng dan Jenderal Shen. Memohon belas kasihan untuk orang tuamu. Biarkan mereka mengampuni nyawa orang tuamu. Qingqing, jangan.
Ibumu adalah wanita paling mulia di seluruh Daxia. Mereka tidak pantas membuatmu berlutut. King King, jangan berlutut, ayahmu akan segera datang. Sekelompok orang jahat. Datang lagi, beberapa aku injak saja sampai mati. Kamu, berlututlah untukku. Kamu janji padaku. Asalkan aku berlutut, kamu akan bebaskan orang tuaku. Baik, aku janji, berlutut. King He, jangan berlutut. Masih bengong apa? Tidak lihat sepatuku sudah kotor. Cepat datang jilat bersih. Fang Ning, jangan keterlaluan. Ini bukan urusan kalian. Kalau tidak segera datang, nyawa orang tuamu tidak akan selamat. Kakak ipar, jangan. Jangan. Jangan, King King. Berani mengganggu putri kami, cari mati. Berani menyakiti putri kami, cari mati. Putri, Ayah, ibu, Hati-hati. Cepat bangun. mengganggu putriku. Aku buat kalian bayar ribuan kali lipat. Bangkai tua. Berani sentuh orang keluarga Fang. Hanya ingat pukul antek-antek kecil. Lupa kalian berdua. Luming, Ya, layani baik-baik mereka berdua. siap. Serang. Sayang, akhirnya datang. Aduh sayang, luka di mana? Lihat, Sakit hati melihatnya. dia yang pukul. Sudah. Aduh sakit hati sekali. Ki Uyun, Aduh. Wajah kecil ini kenapa sampai babak belur? Kalian berdua pasangan suami istri ini. Tunggu sebentar, Direktur Meng dan Jenderal Shen datang. Kalian pasti mati. ayah, ibu, menyamar sebagai Direktur Meng dan Jenderal Shen, masalah ini sudah terbongkar. Cepat lari sekarang. Cepat. Tidak apa-apa. Ayahmu tak pernah merebut pacar orang. Tenang. Benar. Aku dan ayah tirimu juga terang-terangan. Kalian hari ini tak percaya sebelum lihat bukti. Aku akan berdiri di sini, lihat bagaimana kalian mati. Fang Yuanshan. Kurasa hari ini yang mati adalah kamu. Sampai saat ini, aku tak akan sembunyikan lagi. Katakan pada mereka, siapa aku. Hormat pada Jenderal Shen. Hormat pada Direktur Meng. Ayah, ibu. Satu memanggilmu Direktur Meng. Satu memanggilmu Jenderal Shen. Anak, ayah akan jujur padamu. Ayah adalah direktur utama. Grup Drongsheng. Grup Rongsheng. Ibumu adalah Jenderal Bintang 7 Daxia. Tidak mungkin. Kamu cuma pembantu kotor. Kamu cuma kuli. Mana mungkin Direktur Meng dan Jenderal Shen. Diamlah kau, buta. Tak lihat dia pakai seragam tentara merah hitam tingkat tertinggi dari wilayah utara. Dan logo di bajunya adalah Grup Rongsheng, lambang eksklusif. Kita telah menghina orang penting. Ayah, maksudmu. Tuan Meng, tolong kami. Ampuni kami. Kami tak tahu siapa yang kami hadapi. Lepaskan kami. Meng King He, tidak. Kakak Meng. Kumohon, bicaralah pada orang tuamu. Biarkan kami hidup. Kalian berani sakiti anakku. Masih berani minta ampun? Tidak mungkin. Pengawal. Bawa mereka pergi. Perlakukan mereka seperti mereka perlakukan anakku. 100 kali, 1000 kali lipat. Kumohon, lepaskan aku. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Pergi. Ayah, ibu. Ayah orang terkaya di dunia, Direktur Meng. Ibu Jenderal Perang Bintang 7 Daxia. Kenapa kalian tinggalkan aku sendiri di hutan belantara lebih dari 20 tahun? Tak pernah seorang pun datang menengokku. Apa aku tidak cukup baik? Atau kalian tidak mencintaiku? Hanya ingin menyingkirkanku untuk mengejar hidup kalian sendiri? Tidak. Anakku. Ini salah ayah. Tidak. Ini salah ibu. Ayah tahu, anakku. Kamu marah karena kami meninggalkanmu. Kami membuangmu. Sebenarnya, ayah ibu sangat mencintaimu. Baik sekarang, nanti, maupun di masa depan. Kami selalu mencintaimu. King Ching kami adalah anak yang hebat. Semua ini adalah kesalahan kami. Beri kami kesempatan untuk menebusnya. Boleh? .
Bagus sekali. Keluarga kita selamanya bersama.